Jika Anda perlu memohon perhatiannya, sebenarnya Anda sudah kalah. Pria yang berharga tidak memohon kasih sayang. Ia memposisikan diri kembali, membangun kembali dirinya, dan yang terpenting, mempertahankan kendali atas dirinya sendiri. Kebanyakan pria ketika menyadari seorang wanita kehilangan minat, panik secara emosional. Mereka mulai mengejarnya, mencoba menjelaskan diri mereka sendiri, terus-menerus bertanya apakah dia baik-baik saja, mengirim pesan panjang, dan melakukan segala sesuatu untuk membuktikan bahwa mereka peduli. Tetapi perilaku ini hanya membuat wanita semakin menjauh. Mengapa? Karena seorang wanita memperhatikan ketika seorang pria telah kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Ia tidak tiba-tiba kehilangan minat. Ia mulai menjauh ketika menyadari Anda telah menjadi bergantung secara emosional padanya. Dan seorang pria yang bergantung akhirnya akan merasa sesak napas. Seorang pria yang merasa sesak napas kehilangan nilainya sendiri. Dan ketika nilai itu hilang, tidak ada yang dikatakan atau dilakukannya tampak benar-benar menarik. Disitulah letak stoikisme. Bersikap stoik bukan berarti bersikap dingin atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Itu berarti merasakan, tetapi tahu bagaimana mengendalikan emosi tersebut. Ini tentang bertindak dengan tenang, strategis dan tegas, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak kacau. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi Anda tidak akan merendahkan diri sendiri karenanya. Jika Anda ingin mendapatkan kembali minat seorang wanita tanpa memohon, tanpa mempermalukan diri sendiri, dan tanpa menunjukkan keputusasaan, ada 3 langkah praktis yang dapat diterapkan oleh setiap pria. Semuanya berdasarkan langsung pada filsafat stoik. Tetapi pertama-tama, peringatan penting. Tujuan Anda bukanlah untuk memenangkan hatinya kembali. Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan kembali rasa hormat yang telah hilang darinya. Jika ini dilakukan dengan benar, dia mungkin akan kembali atas inisiatifnya sendiri. Jika tidak, Anda akan terus menjadi pria yang dia pilih untuk diabaikan. 3 langkah ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana agar dilihat kembali sebagai pria yang berharga, seseorang yang menginspirasi kekaguman, dan bukan seseorang yang hidup mengemis perhatian. Pertama, berhenti bereaksi secara emosional. Jika Anda ingin mendapatkan kembali minat seorang wanita, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah berhenti bertindak sebagai sandera emosi Anda sendiri. Dia menjauhkan diri, menjadi dingin, berhenti menunjukkan perhatian. Tidak apa-apa, memang sakit. Merasa seperti ini sepenuhnya normal. Tetapi bagaimana reaksimu membuat perbedaan besar? Justru pada saat inilah kebanyakan pria kehilangan kendali. Mereka menjadi putus asa, bersikeras untuk berbicara, mencari penjelasan, dan akhirnya menjadi tidak stabil secara emosional. Dan pesan apa yang dikirimkan kepadanya? Aku lemah, aku bergantung padamu. Kestabilan emosionalku ada di tanganmu. Dan apa yang dia lakukan sebagai respons? Dia semakin menjauh, karena sekarang kamu telah berhenti menjadi pria yang dia kagumi, dan telah menjadi orang lain yang mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah mulai hilang. Stoikisme mengajarkan hal yang sebaliknya. Kamu tidak mengendalikan apa yang dia rasakan, tetapi kamu sepenuhnya mengendalikan bagaimana kamu merespons. Dan respons ini harus diam, tegas, dan seimbang. Apakah dia menghilang? Kamu tidak bertanya apa yang terjadi, kamu tidak menuntut penjelasan, dan kamu tidak putus asa. Apakah perilakunya berubah? Kamu tidak bereaksi dengan cemburu, cemas, atau terus-menerus berusaha untuk memenangkannya kembali. Kamu menerima situasi tersebut dengan ketenangan dan kecerdasan emosional. Lebih jauh lagi, Anda memahami bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada menjaga ketertarikan wanita dengan cara apapun. Nilai sejati Anda terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bahkan ketika semuanya tampak berantakan. Seringkali tanpa disadari, wanita akhirnya mengamati bagaimana seorang pria bereaksi terhadap situasi ini. Ketika dia pergi, bagaimana Anda merespons mengungkapkan apakah Anda adalah seseorang yang mudah terpuruk secara emosional atau seseorang yang tetap tenang sementara kebanyakan orang akan membuat drama besar? Pria yang tabah mengamati sebelum bertindak. Dia tidak putus asa, tidak bereaksi secara impulsif, dan melakukan tindakannya dengan jelas. Ini sepenuhnya mengubah dinamika. Wanita yang mengharapkan reaksi impulsif, kini menemukan keheningan seorang pria
yang tidak kehilangan keseimbangannya. Dan keheningan ini seringkali berdampak karena menyampaikan gagasan bahwa mungkin, hanya mungkin, dia meninggalkan seorang pria yang tidak kehilangan dirinya untuk siapapun. Kedua, tinggalkan tempat kejadian dengan tujuan. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan kembali ketertarikannya, maka tinggalkan tempat kejadian. Tetapi bukan sebagai seseorang yang melarikan diri. Lakukan sebagai bagian dari strategi yang disadari. Pria yang dia merindukan Anda. Ini tentang penarikan diri yang disadari, di mana Anda benar-benar memutuskan hubungan keheningan untuk membangun kembali siapa diri Anda. Dan ada sesuatu yang jarang dikatakan orang. Menghilang secara sengaja jauh lebih ampuh daripada pidato yang indah. Ketika Anda berhenti muncul, menanggapi, dan mencari kontak, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dia menyerah pada saya? Apakah dia sudah move on? Apakah dia akhirnya menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak dia lihat? Keraguan ini menanam benih, dan benih itu tumbuh diam-diam. Ia bertanya-tanya, apakah dia hanya bosan denganku? Apakah dia sudah move on? Apakah dia akhirnya melihatku apa adanya dan memutuskan untuk menempuh jalan lain? Keraguan ini menanam benih, dan benih itu tumbuh dalam diam. Sementara Anda berupaya membangun kembali diri Anda, dia menghadapi ketidakpastian yang besar karena, untuk pertama kalinya, dia tidak lagi tahu di mana Anda berada, baik secara emosional maupun mental. Dan ketika keheningan mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun, Anda berhenti menjadi pria yang dapat diprediksi dan menjadi pria yang mungkin tidak akan pernah bisa diaksesnya lagi. Itulah kunci sebenarnya. Jangan meninggalkan tempat kejadian untuk memprovokasi reaksi. Pergilah karena Anda memiliki sesuatu yang jauh lebih penting untuk diurus. Diri Anda sendiri. Ketiga, bangun nilai dalam diam. Sekarang setelah Anda meninggalkan tempat kejadian, disinilah pekerjaan sebenarnya dimulai, membangun kembali nilai Anda. Dan ini bukan untuknya, ini untuk Anda. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pria adalah percaya bahwa mereka perlu memamerkan evolusi mereka sendiri untuk mendapatkan perhatian. Mereka mulai lebih sering mengunggah di media sosial, mencoba terlihat bahagia, sibuk atau sukses, tetapi jauh di lubuk hati, semua itu masih merupakan upaya untuk mengirimkan pesan kepadanya. Dan jika Anda masih merasa perlu diperhatikan, itu berarti Anda tetap terjebak secara emosional. Pria yang tabah berkembang dalam diam. Dia tidak mengumumkan perubahannya, tidak mencari persetujuan, dan tidak mencoba untuk membuat siapapun terkesan. Dia kembali berlatih dengan lebih disiplin. Dia mulai merawat tubuh, pikiran, dan energinya. Dia menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menguras kekuatannya, melanjutkan proyek-proyeknya, menetapkan tujuan baru, terhubung kembali dengan kehidupan nyata, dan melakukan semua ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dalam keheninganlah banyak pria mengembangkan kekuatan sejati mereka. Kekuatan dalam arti terbaik dari kata tersebut, fokus, produktivitas, dan kesadaran akan siapa mereka sebenarnya. Sementara itu terjadi, dia mulai memperhatikan perbedaannya. Bagaimanapun, pria yang pernah memberikan seluruh perhatiannya tanpa batas kepadanya tidak lagi hadir. Dan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dia merasakan ketidakhadiran ini, menyadari kekosongan ini, dan memperhatikan bahwa Anda tidak lagi berputar di sekitar hidupnya. Perlahan-lahan, dia mulai memahami bahwa mungkin Anda sedang berubah menjadi seseorang yang tidak lagi dia kenal. Dan justru ketidaktahuan inilah yang memicu rasa ingin tahu. Bukan potongan rambut baru, foto di gym, atau kutipan motivasi yang diunggah di story Anda yang memicu ketertarikan. Melainkan fakta bahwa sekarang Anda hidup untuk diri sendiri. Anda tidak menunggu untuk sembuh sebelum mulai berbicara dengannya lagi. Anda terlahir kembali sebagai seorang pria. Dan ini tidak perlu diumumkan, dia akan menyadarinya. Orang-orang di sekitar Anda akan menyadarinya. Dan yang terpenting, Anda sendiri akan menyadarinya. Dan ketika dia memutuskan untuk kembali, jika itu terjadi, dia akan menemukan seorang pria yang tidak lagi bergantung padanya untuk merasa utuh. Dan pria ini, saudaraku, adalah tipe pria yang menginspirasi kekaguman dan yang dia takut kehilangan lagi. 4. Kembali dengan sikap, bukan kata-kata. Anda menjauhkan diri. Anda membangun kembali diri Anda.
Sekarang, jika saat yang tepat benar-benar tiba, dan hanya jika saat itu memang tepat, Anda dapat muncul kembali. Tetapi berhati-hatilah. Anda tidak kembali untuk memberikan penjelasan. Anda tidak kembali untuk membuktikan bahwa Anda telah berubah. Anda tidak kembali untuk membenarkan diri sendiri atau menghidupkan kembali semua yang terjadi di masa lalu. Anda kembali dengan kehadiran yang berbicara sendiri. Orang yang tabah tidak kembali dengan menulis teks panjang. Ia kembali menyampaikan ketenangan, keseimbangan, postur baru, bahasa tubuh yang lebih percaya diri, sikap yang tegas, penampilan yang berbeda, dan yang terpenting, tanpa niat tersembunyi. Anda tidak ada di sana untuk mencari tahu apakah masih ada kesempatan. Anda tidak mencoba meyakinkan siapapun tentang nilai Anda. Anda hanya melanjutkan hidup Anda secara normal dan merasa damai dengan itu.